Silakan Pak Andi. Oke, baik. Selamat pagi, Mbak Diah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Wah, this is a very good discussion. Indeed, tadi Pak Coach Hampi sudah bicara tentang dari perspektif marketing, bagaimana kita akan menyambut pandemi, gitu ya. So, saat ini, this time, ya, izinkan saya untuk coba memberikan pengalaman, termasuk juga nanti ada sharing session dari Bapak Ibu sekalian yang saya yakin di sini para leader, para pebisnis yang punya banyak pengalaman dan kiat-kiat juga pastinya. Oke, so kita langsung masuk Mbak Dia ya, saya coba share screen ya. Oke, baik. Apakah bisa dilihat Mbak Dia? Bisa ya? Oke, baik Bapak Ibu sekalian. So, saat ini gitu bahwa sustainability sebuah organisasi, sebuah perusahaan ini saat ini di era menjelang era keterbaruan bahwa tidak saja sekarang tergantung pada market size dan growth bisnisnya aja gitu ya. Karena pandemi membuat semua bisnis hampir free fall gitu ya, loncat terjun bebas gitu. Akan juga sekarang bahwa peran leadership menjadi satu momentum tentang bagaimana perusahaan ini bisa lanjut dan bisa sustain gitu. Leader yang handal pastinya bisa memanage bisnis begitu, bisa juga mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki gitu ya. Yang paling penting juga tadi seperti disampaikan Coach Hampri, bagaimana leader gitu ya, business leader, seluruh structural position dalam sebuah organisasi itu bisa menjadi influencer terbaik bagi timnya, bagi organisasinya, bagi perusahaannya, dan yang paling penting juga adalah kepada customer. Bagaimana leader ini bisa meyakinkan customer, membangun stickiness program yang berkelanjutan, bagaimana juga seorang leader bisa tetap menjadi influencer terbaik bagi customer-nya. Karena apa? Karena membangun dan mempertahankan customer andalan, customer yang memberikan profitability tertinggi bagi perusahaan ini yang kita anggap sebagai VIP customer. Ya, kita bisa bilang top 1, top 3, or top 5 dari customer kita gitu ya. Nah, high yield customer ini sudah pasti di atas segalanya karena memang juga menjadi goal dari bisnis Bapak Ibu sekalian gitu. Sehingga again bahwa pilar utama dalam pertahankan bangun kembali profitability bisnis kita di masa sulit seperti ini, maka leadership akan menjadi pilar utama. Oke, next. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dia ya, jadi cukup saya masih di dunia industri, akademis dan juga di dunia entrepreneurship gitu. Baik, nah ada beberapa hal yang akan saya coba share bahwa kesempatan 30 menit ini mudah-mudahan saya bisa berbagi ya tentang 4 hal utama bahwa managing the organization is about leadership di dalamnya. Tanpa leadership kita nggak bisa jalan, dan yang kedua bagaimana kita bisa memenangkan dan menjaga customer yang sekarang ini sudah Bapak Ibu miliki, dan yang ketiga adalah tantangan begitu ya, tantangan di era normal baru ini bahwa suka nggak suka ya kita akan dihadapkan pada perubahan bisnis landscape. Akan terjadi perubahan yang untuk sebagian perusahaan ini menjadi perubahan total, sebagian bisnis, sebagian organisasi ini justru mungkin separuh, dan sebagian organisasi tidak sama sekali. Atau sebagian organisasi tetap melanjutkan bisnisnya, malah di era keterbaruan ini nanti justru akan meningkat, mereka punya profitability. Dan yang terakhir adalah bagaimana seorang leader, ya ini yang saya bilang konsep dari triple A begitu, bagaimana seorang leader bisa mempertahankan bisnisnya dengan strategi adopt dan adjust gitu ya. Oke. So John Maxwell bilang bahwa leadership adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang, bagaimana tentang kita mempengaruhi orang lain, nggak kurang nggak lebih gitu ya. Jadi bahwa memang leadership itu ya serangkaian proses bahwa bagaimana seorang leader bisa mempengaruhi tim, membangun tim, mendevelop tim, menyediakan environment, menyediakan tools, memprovide goals, visi, misi, ya, menciptakan target, membimbing timnya untuk mencapai tujuan atau goals dari organisasi tersebut gitu. Nah, sehingga ya pastinya leader juga harus mampu bagaimana menerjemahkan visi dan misi organisasi, ya.
Leader yang baik adalah juga harus bisa mengubah bahasa strategi ke dalam bahasa aplikasi dalam bisnis plan-nya. Baik di tingkat departemen, di tingkat line of business, juga di tingkat korporasi. Nah, itu. Nah, berikut juga seorang leader adalah bagaimana dia bisa mempengaruhi atau mampu mendeliver seluruh work plan dan key performance dari korporasi, dari organisasi, sampai kepada fungsi, sampai kepada lini yang paling terbawah, ya, sampai kepada key person yang terbawah, let's say di sebuah organisasi di level supervisor, gitu ya, sampai supervisor, manager, senior manager, general manager hingga ke dan seterusnya. That's bagaimana leader harus mempengaruhi bawahannya, sehingga ketika seluruh tim, gitu ya, ketika seluruh tim sudah masuk ke dalam leadership zonanya, zona leadership dia, maka jika itu terjadi, maka secara profesional dan secara bertanggung jawab, seluruh tim, seluruh anggota organisasi, seluruh manajemen pasti akan sejalan, pasti akan mensupport dengan proactive action tanpa harus ditunggu, tanpa harus diperintah, tanpa harus diminta. Mereka akan dengan sangat agresif untuk menyampaikan progres yang sedang mereka lakukan dalam menyelesaikan atau mencapai dari goals-nya. Jadi seperti itu kira-kira. Oke. Nah, bahwa memang tidak mudah bagi kita, bagi Bapak Ibu sekalian, sebagai business owner untuk menciptakan para leader yang baik. Sangat sulit. Ini sebuah challenge yang besar bagi business owner, bagi senior leader eksekutif untuk bagaimana kita membangun seorang leader. Gitu. Karena memang leader ini tentunya bahwa menjadi pilar, tadi saya katakan bahwa sehingga membuat leader, ya menciptakan si leader itu adalah ya memang harus terlahir untuk mempunyai kemampuan yang selalu membawa timnya, gitu ya, selalu membawa timnya atau selalu untuk mengarahkan timnya untuk melakukan pencapaian organisasi, baik pencapaian jangka pendek, baik pencapaian organisasi jangka menengah ataupun jangka panjang, gitu ya. Yang berikutnya adalah seorang leader ya harus punya keinginan kuat, a desire to lead. Keinginan yang kuat untuk apa? Untuk selalu membawa, mengarahkan, membimbing timnya untuk step by step. Karena in doing that job, ada proses, ada bisnis proses yang from A to Z nggak bisa di skip. Gitu ya. Jadi keinginan memimpin, kekuatan untuk membimbing itu menjadi penting untuk bagaimana goals tercapai secara step by step, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah ini penting juga bahwa leader ya honestly dan punya integritas yang jelas, yang tinggi, gitu. Nah, ini salah satu ciri leader yang baik, gitu ya, yang sebenarnya bisa kita lihat secara langsung. Maksudnya seperti apa? Ya, leader yang jujur, leader yang punya integritas, ya apa yang dia sampaikan, perkataan apa yang dia sampaikan, pasti dia akan terapkan di dalam keseharian aktivitas dia. Jadi dia menjadi role model yang baik, ya, dia akan menjadi contoh yang baik sehingga bawahan tidak bisa berkata tidak. Karena ketika atasan saya, ketika leader saya selalu memberikan contoh yang baik, apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan. Kalau dalam proses audit itu, what you have written, that is what you have done. You have to be action. Jadi apa yang kita tulis, ya itu yang harus kita lakukan. That's konsep dari honest integrity. Nah, self-confident ini juga penting, bahwa tidak mungkin sebuah perusahaan bisa maju, bertumbuh pesat, punya customer yang banyak kalau leader tidak punya confidence, ya, confidence yang tinggi. Nah, rasa percaya diri ini ya tidak timbul begitu saja pastinya, karena leader itu harus menjadi seorang continuous learner yang selalu enhance dia punya skill, dia punya knowledge, dia punya attitude, tidak terbatas, gitu ya. Sampai mana dia selalu punya keinginan untuk mengenhance skill, knowledge, attitude. Karena dengan demikian itu akan membangun kepercayaan diri karena dia akan semakin banyak berilmu, gitu ya. Sehingga dengan knowledge, skill, dan attitude yang baik, maka akan membantu tim untuk dengan mudah bagaimana mengimplementasikan, bagaimana mengeksekusi seluruh key performance indicator yang telah dibuat oleh pemegang saham atau oleh business owner, gitu. Bahkan bisa jadi bahwa seorang leader yang sangat memiliki self confidence yang tinggi, dia selalu mengenhance yang tadi saya katakan, mengenhance knowledge, skill, dan attitude-nya sehingga menjadi teladan, gitu ya. Artinya contoh di dalam key performance indicator setiap organisasi itu
ada yang diukur 1 tahun, ada yang diukur setiap 6 bulan. Nah, ini bahkan seorang leader yang baik tidak harus menunggu kapan pencapaian finansial, kapan pencapaian operational compliance itu diukur, tidak hanya menunggu saat 6 bulan 1 tahun. Bahkan in daily basis, in weekly basis, in monthly basis, dia akan selalu menginspire timnya. Bagaimana? KPI Anda hari ini sudah tercapai, minggu ini, bagaimana bulan depan, dan seterusnya. Sehingga tidak menunggu sampai 6 bulan atau tidak menunggu sampai ketika KPI itu tidak tercapai. Gitu ya. Oke, dan yang berikutnya adalah ini penting sekali bahwa selalu leader membuat keputusan yang kontekstual, yang selalu mempertimbangkan seluruh aspek. Ya, ketika ada di hadapan pada keputusan untuk kebutuhan investasi misalnya, ya, bahwa leader tidak hanya melihat aspek finansialnya saja, tetapi bagaimana keputusan investasi ini juga dibuat, diciptakan sehingga bisa tercapai, tapi dia selalu berpikir bagaimana aspek people and learning development, bagaimana tentang bisnis prosesnya, apakah akan ada perubahan dari bisnis proses yang sekarang. Dan juga selalu tetap mempertimbangkan aspek komersialisasi untuk terus membranding produk atau service. Yang berikutnya adalah kemampuan analytical ability, harus memiliki komprehensif analisis yang tajam dan precise, gitu ya, yang selalu berorientasi kepada hasil, gitu ya, kepada profitability, dan selalu berorientasi kepada sustainability. Gitu. Ya, orang bilang bahwa leader yang mature yang berikutnya adalah dan memiliki karisma ini, banyak bawahan yang bilang, wah, kalau dipimpin Bapak itu enak sekali ya cara bicaranya, cara membimbingnya, gitu ya, cara memberikan penjelasan, cara memberikan tugas ini. Nah, itulah bagaimana kedewasaan cara berpikir, kedewasaan cara bertindak, juga bagaimana leader punya karisma yang baik sehingga kalau bahasa pendidikan yang sudah pasti digugu dan ditiru, gitu ya. Jadi ini akan selalu ditiru. Dan berikutnya terakhir adalah selalu berpikir tentang bagaimana mengembangkan bisnis. Ya, selalu memikirkan perkembangan usaha, mendevelop dan mengembangkan timnya, mencari cara-cara baru untuk mensimplify bisnis proses yang sekarang. Supaya lebih apa? Produktivitas karyawan, produktivitas hasil dari produk dan servisnya lebih baik. Ya, juga bagaimana dia mencari the most effective and the most efficient ways in doing their jobs. Gitu ya. Oke, nah, memang kadang-kadang kita suka keliru persepsi antara bos dengan leader. Kalau bos itu kebanyakan dia selalu tax credit from bawahannya, kalau leader ya tidak, dia menciptakan credit. Bagaimana leader yang baik adalah dia selalu mencetak future leaders. Dia selalu berpikir bagaimana saya melakukan edifikasi, bagaimana saya melakukan cloning terhadap 10 talent di bawah saya, sehingga one day ya saya harus pergi dari perusahaan ini, saya harus resign dari perusahaan ini, saya harus pensiun, tetapi saya punya 10 calon yang terbaik di perusahaan ini untuk menggantikan saya atau bahkan menggantikan senior executive level, gitu ya. Oke. So ya, memang challenge sekali bahwa seorang leader ini ya, apalagi zaman pandemik sekarang ini tidak bisa diam. Artinya tidak bisa diam, dia dituntut untuk bagaimana melakukan upaya-upaya bangkit dari keterpurukan kondisi yang sekarang. Sehingga memang banyak orang yang bilang bahwa dari teori behavior leadership ini ya sebenarnya bisa diajarkan gitu. Dalam teori bilang leader ini sebenarnya terlahir, tidak bisa dibuat gitu. Ini konsep-konsep yang banyak kita bicara, tetapi yang paling penting adalah bagaimana sekarang, kondisi sekarang, leader ini harus berpikir sebagai challengers gitu ya. Harus think beyond digital. Ya, artinya bahwa bagaimana leader bisa mengembangkan cepat bisnis proses organisasi melalui proses digitalisasi. Nanti saya akan sampaikan beberapa contoh di industri aviation yang sudah melakukan transformasi bisnis gitu ya, dari ke arah normal menjadi ke arah digitalisasi. Ini nggak bisa ditawar gitu ya. Nah, juga tapi tetap bahwa seorang leader itu harus tetap membangun core value atau customer centric ya, core value yang di dalamnya ada customer centric yang selalu tetap mengedepankan gitu ya. Jangan kita melakukan digitalisasi tapi tidak ada sentuhan human di dalam memberikan pelayanan gitu ya. Kalau kita lihat nanti bandara dan mall juga dan lain-lainnya banyak sentuhan manusianya berkurang gitu. Jadi akan ke depan akan touchless. Touchless artinya orang akan berkurang ya, customer service mungkin yang akan menjadi satu
sesuatu yang akan jarang dilihat, tetapi tetap seorang leader harus bisa menciptakan bahwa customer service ethic ini tetap diutamakan walaupun digitalisasi nanti semakin hebat. Care terhadap pelanggan ya, tetap akurat dalam memberikan solusi gitu ya, kepada pelanggan atas keluhan-keluhannya secara efektif dan secara efisien. Gitu. Bahkan ya tidak bisa lepas walaupun sudah digitalisasi, responsiveness itu menjadi hal utama dalam feedback, follow up seluruh keluhan atau komplain dari customer gitu. Nah, ya ini secara umum kita lihat bahwa banyak para senior management, para business owner, kadang-kadang mereka juga tidak paham bahwa leadership dan manajemen itu dua hal yang berbeda. Ya, seorang manajer, senior manager belum tentu dia menjadi leader yang baik, karena antara leadership dengan manajemen, antara leader dan manajer punya role yang beda, punya fokus yang beda, punya approach yang beda, punya metodologi style juga outcome yang beda. Contoh saja kalau kita lihat bahwa seorang manajer begitu ya, dia hanya fokus katakanlah sebuah perusahaan hari ini, katakan bulan ini sedang mendevelop suatu proyek ya. Manager level cuma mengeksekusi proyek yang sudah dibuat oleh seorang business development team misalnya. Ya, jadi manajer hanya fokus bagaimana proyek ini bisa dieksekusi, dijalankan dengan efektif, efisien, sehingga profitnya bisa tercapai dengan proposal business plan yang dibuat. Nah, itu lebih kepada how to manage the project. Tapi beda halnya dengan seorang leader. Dia bukan cuma mikirin, oke, ketika satu project new business didapatkan oleh diciptakan oleh seorang business development team, ya, di mana di sana peran leader di situ, maka dia akan bergerak. Ketika satu new business sudah didapatkan, maka mereka berpikir kembali berikutnya, saya harus menciptakan new business apa, saya harus mengenhance service apa, saya harus melakukan cost saving kah, saya harus melakukan resource right sizing kah, dan seterusnya. Sehingga dia selalu berpikir dengan lebih jangka panjang ketimbang para manajer atau manajemen. Ya memang banyak masalah-masalah dalam organisasi yang kita hadapi, entah di industri, ya baik industri maksud saya di perusahaan bergerak di bidang produk dan jasa, ini dua hal yang menjadi masalah terus, sehingga tadi saya sampaikan bahwa naik turunnya bis organisasi juga sangat tergantung dari para leader yang ada di sana gitu. Oke, nah seorang leader juga ya, seorang business owner itu juga harus punya konsep ya. Tadi saya makan di dalam bahwa bagaimana sih seorang leader itu bisa menjadi influencer terbaik bagi timnya. Bagaimana melakukan influencer? Ya, leader yang baik dia harus punya program. Ya, bagaimana menciptakan future leader? Ya, dalam satu integrated talent management gitu bahwa ini satu studi yang pernah saya lakukan pada satu company begitu untuk membuat satu policy tentang bagaimana sih sebuah perusahaan ini membuat policy tentang integrated talent management. Ya, banyak perusahaan yang tidak punya ini, sehingga ketika terjadi pensiun, ketika terjadi para leader di key position dia keluar, bingung siapa yang harus menggantikan. Ya, karena the whole change of the integrated talent management tidak memiliki policy ya, bahwa proses ini dimulai dari memiliki talent strategi dan planning yang baik dalam sebuah perusahaan. Bagaimana proses sourcing dan recruiting karyawan yang baik, ada standarnya gitu ya. Bagaimana menilai kinerja di dalam performance management ya, tidak bias, tidak subjektif ya, harus objektif. Yang berikutnya adalah punya nggak program training, learning and development gitu ya, untuk menggali potensi yang ada, mereka yang sudah kita pull sebagai future business future leader sudah kita pull, kita develop ya, termasuk dalam bagian succession planning, berapa orang yang harus kita siapkan untuk mengisi posisi manager, berapa orang yang sudah kita siapkan untuk mengisi di posisi senior manager, dan seterusnya gitu ya. Termasuk juga ketika mereka sudah kita pool ya, kita buat talent pool terhadap potensial kandidat untuk menjadi leader di beberapa posisi kunci, maka kita develop gitu ya. Kita harus mendevelop leadership mereka gitu, tidak
setiap key person, ya setiap key position punya training leadership yang beda-beda gitu. Nah, nah ini seru. Tetapi serunya adalah banyak perusahaan ya mau punya leader yang hebat-hebat. Gitu. Banyak perusahaan yang punya sistem, punya policy integrated talent management yang luar biasa. Tapi masalahnya adalah at the end of the day, ketika come into the position, come into the requirement tentang compensation, ya banyak leader yang kadang merasa saya sudah digembleng, dibimbing, sudah diberikan rupa, dituntut, digembleng, ditagarkan, saya sudah goal masuk ke dalam leader yang sudah diseleksi dengan berbagai proses yang panjang, tapi kompensasinya tidak bagus. Jadi jangan heran ketika kita sebagai business owner, ya turnover yang tinggi di bisnis kita, di perusahaan kita menjadi tinggi. Jadi kita jangan salahkan mereka. Kita jangan salahkan karyawan kita jangan salahkan leader kita yang baik-baik. Kenapa mereka pergi? Ya, walaupun kompensasi ini bukan segala-galanya dari keputusan orang untuk pindah dari sebuah perusahaan, bukan. Ya, tetapi ini ketika sebuah organisasi perusahaan punya standar kompensasi yang bagus, saya yakin orang-orang bagus tidak akan kemana-mana karena dia akan merasakan nyaman tentang kompensasi yang dia miliki. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ya leader yang baik menciptakan KPI. Ya KPI ini ketika tadi saya sampaikan bahwa tidak hanya menunggu waktu 6 bulan, 1 bulan. Ketika KPI dari yang umum sekali balance scorecard dari aspek finansial gitu ya, aspek customer, aspek people and development, yang terakhir adalah aspek internal proses sudah dibuat. Ini leader yang baik ketika di perjalanan, katakanlah di kan biasanya kita bikin dari awal tahun Januari. Ketika di bulan dari awal tahun ya dibuat, distandarisasi, di cascading ke seluruh level sampai level bawah. Nah, ketika sudah dibuat, ketika di perjalanan, katakan bulan Januari, ada perubahan. Ya, leader itu harus proaktif untuk, target finansial kita nggak bisa naik. Ternyata learning and growth kita harus kita rubah. Ternyata internal proses kita harus kita rubah. Apalagi di masa pandemi. Ya, sekarang saya yakin seluruh leader, ya seluruh business owner, mereka sedang merubah hampir ke 4 aspek dari key performance indicator. Finansial udah nggak bisa diharapkan lagi di tempat saya berusaha, di tempat saya aktivitas di airport sudah tidak bisa diharapkan. Ya profit target ya cuma tinggal cerita sekarang, tinggal bagaimana recover gitu ya. Internal proses sudah dirubah ya, tidak bisa lagi mengandalkan kondisi yang kemarin ya. Learning and growth-nya udah dirubah lagi. Bagaimana kita harus multi skill staff harus kita kurangin, bagaimana kita enhance productivity mereka, apa yang harus kita lakukan, kita harus berikan training, kita harus berikan develop berbagai macam cara, termasuk juga customer touch yang disampaikan Coach Humphrey bahwa ini akan ada sedikit perubahan atau pergeseran customer expectation mungkin ya, karena akan masuk ke era touchless di mana sentuhan manusia sudah berkurang. Ini juga challenge ya, sehingga para leader, business owner juga harus melihat KPI kita ke depan dalam menuju era keterbaruan. Nah, seorang leader juga, ya tadi saya sampaikan bahwa ini step ketika Anda punya seorang leader yang dari awal saya sampaikan sampai slide ini memiliki capability juga sampai kepada bagaimana dia membangun framework dari seorang leadership. Gitu ya. Jadi dia bisa menciptakan framework ya tentang bagaimana ada 4 step ya yang secara umum itu dimiliki oleh setiap perusahaan ya. Lead myself ya level first line employee seperti ya sampai ke level supervisor kira-kira. Lalu berikutnya kalau yang lead my team others ini ya ini level operational ya. Operational leadership seperti level manager. Yang berikutnya adalah leadership ini juga masuk kepada yang masuk ke posisi middle management yaitu strategic leadership. Nah, yang terakhir adalah lead enterprise. Nah, ketika kita berada pada posisi lead enterprise, saya yakin Bapak Ibu ada di posisi ini bahwa jangan lupa gitu ya, ketika melakukan edifikasi terhadap leader di masa depan ya, proses ini harus dilalui Bu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tadi saya sampaikan bahwa bagaimana leadership di develop. Ada banyak sekali program yang saya yakin Bapak Ibu juga sudah terapkan ini di organisasi. First line leadership development ya, lalu berikutnya di level manager kita develop juga para manajer kita
ya dengan leadership development program. Terakhir juga, walaupun dia sudah di middle management dan bahkan di puncak posisi dalam sebuah organisasi pun tetap harus develop executive development program mereka. Nah, ini juga bagian dari hal yang penting untuk continuous learning process yang harus dimiliki oleh setiap organisasi, yang harus dimiliki oleh setiap business owner. Kalau nggak ada ini, ya kita akan ketinggalan kira-kira. Nah, ini tadi sampaikan bahwa proses daripada leadership framework ini kita harus lakukan tim development ya, tim development tadi sehingga seluruh timnya kita siapkan ya bisa masuk ke dalam leadership zone kita, ya kita bisa pengaruhi next step-nya ketika tim kita masukkan ke dalam aktivitas bisnis, gitu ya, melakukan usaha baik dari sisi melakukan kegiatan bisnis baik yang di sektor industri produk maupun yang jasa. Ini mereka sudah siap, gitu ya. Banyak perusahaan yang lupa rekrut karyawan di-deploy langsung untuk tidak di standardize, dia punya skill dan gitu ya. Nah, ini repot juga ya, karena ketika dia tidak di standardize maka jangan salahkan mereka ketika bisnisnya di areanya masing-masing tidak optimal ya. Jadi itu yang baik tetap harus mikirin bagaimana leader bisa mendevelop timnya dengan baik. Oke. Next, nah berikut kita masuk. Nah, ketika proses seorang leader sudah bisa mempengaruhi, menciptakan, membangun seluruh kemampuan internalnya, maka berikutnya adalah tinggal setelah timnya sudah hebat seperti itu, setelah dibuat strategi yang tadi ya, kan bagaimana kita bisa memenangkan, ya, bagaimana kita bisa memenangkan customer kita, bagaimana kita bisa mempertahankan customer kita, bagaimana kita bisa meningkatkan profitability kita. Nah, di masa pandemi ini cukup sulit, Bapak Ibu sekalian ya, seperti di tempat bisnis ground handling di airline bisnis saat ini, it seems like we have to start from zero. Ya. We start from zero. Why? Because semua sudah dalam kondisi yang terpuruk dan harus memulai dari nol. Apa yang harus dimulai dari nol? Ya, semuanya. Jadi kita baru untuk menghadapi etap baru gitu. Oke, kita lihat yang step yang pertama bahwa di sini disampaikan bahwa hone in your targets. Tadi Coach Sampi sudah sampaikan bahwa ya kita harus memperkenalkan bisnis kita, segmentasi pasar kita ada di mana gitu ya. Kalau kita misalnya perusahaan jasa aviation gitu ya, sebagai perusahaan layanan darat ya, apa yang bisa kita tawarkan ya di masa pandemik nanti, di masa baruan apa yang bisa kita tawarkan ya. Kalau kita bisa digital gitu ya, lalu bagaimana tadi saya sampaikan bahwa ketika bisnis aviation sekarang turun, maka yang saya ini bahwa hampir semua maskapai ini sudah melihat gitu ya. Kalau dulu saya bermain di sektor melayani premium customers gitu ya, seperti maskapai besar-besar yang punya first class, lalu apakah berikutnya ke depan dia harus tetap dengan konsep first class dan bisnis atau diubah? Nah, kalau dia mau merubah ya ke bawah atau ke atas, turun atau naik, maka dia juga harus pelajari. Kalau saya merubah bisnis saya dari melayani premium customer menjadi low cost customer, kira-kira kompetitor saya siapa? Bisa nggak saya compete dengan dia? Bisa profit nggak, dan seterusnya gitu ya. Yang berikutnya adalah resource ya, bisnis resource tadi. Kita sudah tidak lagi pakai cara-cara lama gitu ya. Tidak bisa lagi mendeploy resource dengan segitu banyak, tidak bisa gitu ya. Kita harus memanfaatkan resource yang ada ini untuk meningkatkan produktivitas gitu ya. Nah, tadi sampaikan juga bahwa value to the customer ya, perusahaan yang baik, organisasi yang baik harus punya differentiation service ya. Jadi menjadi pembeda daripada perusahaan yang lainnya. Ketika satu maskapai gitu dengan maskapai lain atau satu perusahaan dengan perusahaan lain tidak ada bedanya ya, maka tidak ada value yang lebih buat customer. Contoh saja misalnya VIP, misalnya bahwa pada di maskapai A, bahwa penumpang bisa dilayani sampai depan rumah.
ya, penumpang dijemput dengan layanan limousine, ya, ketok pintu, silakan masuk dari rumah lalu dibawa sampai bandara, ditemani dengan special personal assistant, ya, proses check-in tidak perlu ngantri, lalu dimasukkan juga ke dalam lounge eksekutif, ya, sampai diantar sampai kepada pintu pesawat. Nah, ini layanan eksekutif yang mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan layanan ini, wah, luar biasa. Nah, itu yang disebut dengan apakah bisnis kita memiliki value yang lebih dibandingkan yang lain. Apakah kita punya differentiation service dengan terhadap customer kita. Dan terakhir adalah kita meleverage big data. Nah, big data saat ini udah satu kebutuhan, ya, kalau dalam 1-2 tahun kemarin big data ini tidak terlalu penting, tapi sekarang bahwa this is the right time bahwa kita untuk memenangkan bisnis kita, mempertahankan kita, customer baru, ya, sehingga ketika itu semua bisa dilakukan, kita sudah winning, maka tadi juga dikatakan loyalty akan tetap ada gitu, ya. Oke, saat ini saya bekerja di sebuah di bandara di mana kami layani hampir 70% maskapai asing, ya, yang ada di Indonesia. Nah, kita punya kompetitor yang lain, ya. Mereka begitu loyal dari tahun 1985 sampai hari ini, di mana semua 70% maskapai asing yang kita layani adalah maskapai yang top semua, premium customer, Singapore Airlines, lalu juga Cathay Pacific, dan seterusnya, Emirates. Itu, nah, mengapa mereka loyal? Ya, gitu, karena mereka puas dengan layanan kita. Brand kita sudah tidak bisa dibantah, begitu, karena kita menjadi market leader. Nah, tadi saya sampaikan bahwa customer centric, kita punya value, kita punya differentiation service. Ini yang selalu kita jaga. Kita punya layanan VIP, gitu ya, yang tadi saya sampaikan. Penumpang nunggu di rumah, kita jemput dengan limousine, ya, duduk santai tenang sampai kita antar, duduk manis di dalam pesawat. Nah, itu differentiation service yang kita miliki hingga saat ini, gitu ya. Ya, oke. Nah, jadi ketika mereka sudah loyal, ya dia akan menyuarakan secara otomatis, Bapak Ibu, mendingan traveling dengan Singapore Airlines misalnya. Wah, this is the very VIP, layanan VIP, ya. You mau ke Singapura, you mau ke London, semuanya VIP services. So, ketika customer sudah merasa puas, ya, merasakan experience yang dia nggak pernah dapatkan sebelumnya di maskapai lain ketika dia terbang ke, katakanlah, ke suatu negara, maka secara nggak langsung dia akan ngomong kemana-mana. Dia akan menjadi influencer juga, mempengaruhi yang lain untuk pilih produk dan service kita. Nah, ini satu konsekuensi bisnis yang kita akan terima ketika kita bisa membangun proses yang tadi sampai di awal, gitu ya. So it is what customer tell each other it is. So kita nggak perlu pusing-pusing lagi untuk pasang reklame, nggak usah. Ya, paling kita hanya leverage big data, kita di bisnis come into the position, kita akan get the target atau profit yang kita set. Oke, ya, ini tadi bahwa banyak sekali usaha-usaha yang Bapak Ibu pasti juga lakukan, bagaimana tetap menjaga retention customer dari kita, ya. Ini hal-hal yang umum, ya, yang pasti setiap perusahaan lakukan, gitu ya. Oke, masuk juga bagaimana juga kita ya, retaining VIP customer ini, ya, pengalaman saya bahwa membangun relationship, ya, mendapatkan customer baru itu lebih mudah ketimbang kita mempertahankan customer yang ada. Kenapa? Karena dalam stickiness program yang kita buat ini, kita harus bisa secara komprehensif bikin banyak program, ya. Ternyata memang tidak gampang pertahankan, ya. Nah, oke, waktunya masih ada Mbak Dia, ya. Oke, lalu, ya, ketika pengulangan, ya, kepuasan itu berulang-ulang customer terima, dan kita memberikannya dengan konsisten, dengan membangun kepercayaan yang, ya, memang servis yang tidak dibuat-buat, layanan yang tidak dibuat-buat, maka disinilah terbentuknya fundamental dari customer retention. Sehingga kita harus, leader yang baik harus tetap diminta untuk engage and build trust continue, ya. Misalnya bahwa banyak maskapai yang tidak terbang, maka
para leader tetap harus membangun relationship dengan para maskapai yang saat ini juga belum bisa terbang kembali misalnya. Nah, oke, so itu bagaimana kita mempertahankan, merebut dan memenangkan customer kembali. Nah, tapi yang penting adalah ini yang repot sekarang, bahwa era keterbaruan, ya, era kebiasaan baru ini akan merubah bisnis landscape hampir di seluruh sektor. Ya, tidak semua, hampir di seluruh sektor. Saya akan ambil sampling dari bisnis aviation, transportation, ya. Ya, sudah dideklar bahwa kondisi ini kayaknya semakin hari, ya, WHO bilang, WHO mendata ini dari data dari 20 Juni aja kondisinya udah makin berat gitu ya. Udah 8 juta confirm case. Sudah 8 jutaan gitu ya. Nah, ini bagaimana sektor pariwisata bisa bangun? Bagaimana sektor transportasi darat, laut, udara bisa kembali bangun? Bagaimana perekonomian Indonesia bisa bangun? Karena sektor transportasi, sektor memberikan kontribusi besar kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini luar biasa dampak COVID ini ya, dari data yang saya pilihkan dari Unido ini Bapak Ibu lihat dalam tahun 2000 ya sampai dengan di tahun 2018 ya mungkin sekitaran 2019 Januari Februari Maret ini masih tumbuh sampai 3%, 8%. So this is the fact, bisa bilang enggak gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi contoh di Indonesia, apakah akan terjadi ancaman krisis ekonomi akibat COVID-19? Sampai hari ini pemerintah belum bisa memutuskan apakah status warning, travel restriction masuk dan keluar Indonesia akan dicabut, belum tahu kapan. Ya, kalau travel restriction dari dalam ke luar negeri, dari luar negeri ke dalam atau dari antar kota di Indonesia saja sudah aturannya sudah cukup jelimet ya, mau terbang harus bikin rapid test, harus bikin PCR test, udah. Kadang-kadang harga untuk PCR test saja buat masuk ke Bali, ya kita PCR test 2,5, sementara tiket aja mungkin kita bisa dapat 2 jutaan. So, orang jadi malas terbang ke Bali, ngapain harus bayar PCR test? Nah, kalau ini tidak segera dibereskan, maka akan terjadi ancaman krisis gitu ya. Dari data yang saya dapatkan ini bahwa ya akan terjadi angka pengangguran di tahun 2020 ya, dari 2,9 juta sampai 5,2 juta. Luar biasa, berapa ratus persen, hampir 125%. 150%. Okay. Jumlah orang miskin akan bertambah dari 1,1 menjadi 3,7 juta. Defisit APBN tidak bisa dihindari. Okay. Lalu juga target perpajakan, rasio utang meningkat. Wah, ini udah komplikasi lah. Ya, makanya beberapa provinsi sekarang sudah mulai melakukan transisi gitu ya, transisi masuk ke era keterbaruan. Tetapi ya Bapak Ibu bisa lihatlah di dalam berita-berita bagaimana masyarakat Indonesia bisa tertib, masyarakat Indonesia bisa ikut protokol yang ada. So this is fakta. Nah, untuk itu ya kita para leader, kita para business owner harus segera melakukan upaya. Ya terlambat atau tidak ya do it now gitu ya, do it now. So yang pertama bahwa kita leader atau pemilik bisnis harus melakukan adaptasi. Ya apa yang harus kita adaptasi? Dan mengapa kita harus melakukan adaptasi terhadap nanti kebiasaan yang baru? Ya, karena adaptasi adalah memastikan kita kan bisa survive. Ya, kita survive dulu. Bagaimana perusahaan bisa gaji karyawan, itu survive. Bagaimana perusahaan bisa menjaga cash flow-nya sehingga masih bisa melakukan aktivitasnya. Bagaimana dengan bisnis yang tadinya 100% sehingga sekarang menjadi 10%, bagaimana bisa bertahan? Sementara masih ada beberapa customer yang harus dilayani. Bagaimana ini bisa bertahan? Nah, ini penting. Nah, ketika bisa bertahan begitu ya, maka pelan-pelan ya harus melakukan apa? Melakukan grow, bangun pelan-pelan. Ya, dalam proses survival tadi ya kita lihat aset kita. Kita lihat aset kita. Kita lihat business operation kita. Orangnya kebanyakan nggak ya? Orangnya perlu kita kurangi nggak ya? Bisnis prosesnya perlu kita simplify nggak? Ya, layanannya perlu kita perbaiki nggak sehingga productivity nanti bisa tumbuh. Orangnya perlu kita kurangin nggak? Gajinya perlu kita turunin nggak? Itu proses di mana business owner itu harus melakukan proses. Yang berikutnya ya sudah,
mau nggak mau ketika harus bangun dari keterpurukan karena COVID-19 ini, ya ciptakanlah produk service yang baru. Enhancement harus dilakukan baik dengan new business atau enhancement untuk ancillary revenue, seperti itu kira-kira. Nah, ketika leader sudah bisa adaptasi, kita yakinkan bahwa dia bisa survive, dia juga bisa akan bangkit pelan-pelan, sehingga organisasi masih bisa hidup. Oke, yang kita adalah adopt. Harus mengadopsi, gitu ya. Apa yang diadopsi? Ya kita lihat bahwa contoh di sektor aviasi, ya ketika peraturan internasional, peraturan pemerintah membuat ketentuan yang harus seluruh pekerja harus menggunakan masker, seluruh pekerja harus menggunakan face shield, ya kan, bandara harus melengkapi enggak, ya bandara ini mulai beroperasi. Nah, proses unfreezing pertama, jadi ya kita harus membangun motivasi kepada karyawan bahwa kita harus unfreezing, ya bisnis turun, kita harus zero. Seperti yang kita lakukan, maksud saya lakukan di perusahaan di bandara ini, ya kita harus anggap setting zero. Kita udah nggak bisa lagi ngomong, wah workforce kita kan ada 5.000, kita harus pertahankan ini nih sampai nanti pandemik selesai dan bisnis menjadi 100%. Nggak bisa. Ya, kita harus berubah, gitu ya. Apa yang berubah? Ya banyak, gitu ya. Yang berikutnya moving, bahwa belajar dengan mohon maaf interrupt, waktunya kurang. Habis ya? Oke, wow. Oke, so ya, oke, mungkin 2 slide lagi, Mbak Dia ya. Oke, dan terakhir adalah kita refreezing, gitu ya. Nah, refreezing ini juga penting. Okay. Dan terakhir kita harus bisa adjust terhadap protokol kesehatan, aturan pemerintah, mulai dari update bisnis profile kita, tingkatkan online advertising, ya, dan sudah sampai dengan keep your communication active. Nah, ini beberapa perubahan. Boleh, Mbak Dia, saya minta 5 menit ya. Ada 1-2 video yang perlu saya tinggalkan. Ya. Pak Andi, videonya nggak masuk. Nggak masuk ya? Nggak masuk. Suaranya nggak masuk ya? Suaranya masuk, tapi untuk videonya tidak jalan. Oh, oke. Oke lah. Oke, kita skip aja lah ya. Waktunya juga agak ini. Mungkin next nggak apa-apa, Mbak Dia, kita skip aja deh. Ya, karena waktunya juga. Oke. Iya, karena kita memang Mbak Dia, kita Pak next Andi. bikin 5 kali 1 jam. Iya, oke. Sorry. Kita close. Oke, nggak apa-apa, Pak Andi. Nah, Mbak Dia, Pak Andi. Iya. Saya usul nanti kan ada waktu break makan siang itu, kalau memang mau ditayangkan videonya, bisa juga sih. Ada setengah jam di situ waktu untuk menayangkan video. Karena ini saya pikir mungkin beberapa teman juga pengen tahu isinya apa. Oke, Pak. Oke, dan yang terakhir ya, jadi sebelum saya close, bahwa memang ya leadership bukan cuma bagaimana kita meraih satu posisi, bagaimana kita mencapai sebuah pencapaian dan voucher, tapi tentang bagaimana leadership itu bisa mempengaruhi sebuah kehidupan, sebuah proses, gimana kita bisa mempengaruhi orang lain, mempengaruhi tim kita, dan mempengaruhi bisnis partner kita. So, thank you very much. Sorry, waktunya
Melar ya, saya kembalikan ke Mbak Dia. Thank you very much Mbak Dia. Oke, thank you Pak Andi. Iya, nah Okay. nanti kita kan ada break makan siang. Mungkin kalau Pak Andi masih standby bisa share videonya. Kemudian juga ada beberapa kan tadi ada pertanyaan juga yang belum sempat terjawab karena rundown-nya harus berjalan dengan baik. Kayak gitu sih Pak Andi. Nanti bisa kita ini lagi ya kalau videonya bisa diputarkan pada saat kita break makan siang jam 12. Oke. Thank you Pak Andi. Nah, Oke, absolutely. Ya. siap, terima kasih banyak. Iya,